Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, wafat tahun 1398 Hijriyah atau 1977 M, dan dikuburkan di pekuburan Al-Auzai di Beirut. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran bijak dan beranalisis cermat. Beliau telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mempunyai pemikiran yang brilian dan analisis yang cermat. Beliaulah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara, maupun yang lainnya, seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, dan sosial. Inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah Taqiyuddin An-Nabhani. Kebanyakan karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berupa kitab-kitab Tanziriyah, penetapan pemahaman, dan Tanzimiyah, penetapan peraturan, atau kitab-kitab yang dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiyah. Oleh karena itu, kitab-kitab Syekh Taqiyuddin terlihat istimewa, karena mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan problematika manusia. Kitab-kitab yang membahas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ideologis dan politis bagi Hizbut Tahrir, di mana Syekh Taqiyuddin menjadi motornya. Karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin, maka tak aneh bila karya-karya beliau mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang beliau tulis untuk memecahkan berbagai masalah politik. Belum lagi banyak selebaran-selebaran dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik yang penting. Karya-karya Syekh Taqiyuddin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistinbat dari dalil-dalil syar'i, yang terkandung dalam Alkitab dan As-Sunnah. Karya-karya beliau dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh seorang pemikir Muslim pada era modern ini di dalam jenisnya. Karya-karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain. 1. Nizamul Islam. 2. Takatul Hizbi. 3. Mafahim Hizbut Tahrir. 4. An-Nizamul Iqtisodi fil Islam. 5. An-Nizamul Ijtimai fil Islam. 6. Nizamul Hukam fil Islam. 7. Ad-Dustur. 8. Muqaddimah Dustur. 9. Ad-Daulah Al-Islamiyah. 10. Asis Syahsiyah Al-Islamiyah, 3 jilid. 11. Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir. 12. Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir. 13. Nida, Har. 14. Al-Khilafah. 15. At-Tafkir. 16. Ad-Dusiyah. 17. Suratul Badihah. 18. Nuktatul Intilak. 19. Dukulul Mujtama. 20. Inqotsu Falistin. 21. Risalatul Arab. 22. Tasaluh Misyar. 23. Al-Itifaqiyah As-Sunayyah Al-Misriyah As-Suriyah Wal-Yamaniyah. 24. Halukodiyah Falistin, ala At-Tarika Al-Amirikiyah Wal-Inkiliziyah. 25. Nazhariyatul Farak As-Siyasi Haula Masyiru, Eisenhower. Semua ini belum termasuk ribuan selebaran-selebaran mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah beliau sebarluaskan, setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karya Syekh Taqiyuddin. Di antara kitab itu adalah 1. As-Siyasah Al-Ihtisyadiyah Al-Mutsla. 2. Naqd Al-Ishtirakiyah Al-Marksiyah. 3. Kaifa Hudimat Al-Khilafah. 4. Ahkamul Bayinat. 5. Nizamul Uqubat. 6. Ahkamus Salat. 7. Al-Fikru Al-Islami. Dan apabila karya-karya Syekh Taqiyuddin tersebut ditelaah dengan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu usyul, akan nampak bahwa beliau sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha dan mujtahidin terdahulu. Hanya saja, beliau tidak mengikuti salah satu aliran dalam ijtihad yang dikenal di kalangan Ahlus Sunnah. Artinya, beliau tidak mengikuti suatu mazhab tertentu di antara mazhab-mazhab fikih yang telah dikenal, akan tetapi beliau memilih dan menetapkan mentabani usyul fikih tersendiri yang khusus baginya, lalu atas dasar itu beliau mengistinbat hukum-hukum syara.
Namun perlu diingat di sini bahwa usul fikih Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tidaklah keluar dari metode fikih Sunni, yang membatasi dalil-dalil syar'i pada Alkitab, As-Sunnah, ijma sahabat, dan qiyas syar'i, yakni qiyas yang ilatnya terdapat dalam nas syara semata.